Selamat datang di Ayung Horror Stories. Disinilah kisah nyata tentang misteri, rasa takut, dan pengalaman tak terjelaskan akan kami hadirkan untuk Anda. Bersiaplah, karena beberapa cerita horor yang kami sampaikan bisa saja terjadi di sekitar kita. Dan setelah malam ini, mungkin malam Anda akan terasa berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Ayung di AHS Ayung Horror Story. Seperti biasa kami akan menyajikan sebuah cerita horor untuk teman-teman semuanya. Semoga cerita-cerita dari kami masih tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Dan apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia. Kami harapkan seperti itu. Langsung saja ke cerita. Saat itu Januari 2005, pagi-pagi sekali Rizal menyiapkan segala sesuatunya, menyiapkan alat-alat pertukangannya, dan juga menyiapkan beberapa potong baju yang akan dibawa. Karena niatnya hari ini Rizal harus pindah kerja, yang tadinya di Klender harus pindah ke Tangerang sana. Rizal adalah seorang tukang bangunan. Ia ikut sama pamannya yang sebagai mandor, dan saat itu ada 1-2 pekerjaan di lain tempat. Kemudian yang satunya lagi itu di Tangerang karena memang tempatnya jauh, dan waktu itu anaknya lagi berobat, anaknya si pamannya itu ya. Akhirnya, Zal, kamu ke Tangerang aja dulu, yang di Klender biar di handle sama yang lain. Kamu di Tangerang, di sana kan sudah mulai 2 minggu. Wong yang kerja juga orang-orang lama, orang-orang kita juga. Sekalian kamu gantiin posisi saya yang ngawasin anak-anak. Nah, diain sama si Rizal kan, dan itu sudah sering terjadi yang seperti itu karena memang Rizal anaknya jujur, terus memang tanggung jawab dalam pekerjaan. Singkat cerita, sampailah Rizal di Tangerang sana. Rizal sampai di sebuah perumahan yang cukup apik, cukup mewah di sana. Terus kemudian dia bertemu sama ownernya, sama yang punya rumah, namanya Pak Herman. Itu di sisi rumah ada gazebo di sana, ngobrol-ngobrol masalah ya material, masalah bangunan, masalah garapan yang nanti bakalan dipegang sama Rizal. Terus dia juga kan gantinya pamannya ya, jadi ada konfirmasi berbagai hal lah ya. Nah, di sini ini mungkin awal dari kisah horor yang dialami Mas Rizal saat itu ya. Jadi melihat Pak Herman, dia itu orangnya ganteng luar biasa, orangnya bersih, ganteng. Cuman dilihat yang dirasakan oleh Rizal itu, Pak Herman seakan-akan dia itu memiliki sebuah karisma yang luar biasa. Ini orang punya karisma itu gede banget, tapi kadang ada karisma yang sifatnya itu bersih, enak di badan begitu kan. Tapi berbeda dengan Pak Herman. Rizal merasa kalau ini orang auranya gede, orang itu wibawanya gede, tapi kelam gitu loh, kejam, atau ya hitam, bisa dibilang seperti itu. Ya, Rizal itu sejak kecil dulu itu sering belajar ilmu kebatinan, sering belajar kanuragan, ya bareng sama ilmu silat begitu ya. Jadi energi-energi yang seperti itu masih bisa dirasakan oleh Rizal, meskipun di beberapa tempat, berapa kali selama perjalanan ya sampai beliau dewasa itu kan sering dibersihin, dihilangin ilmu tersebut, tapi mungkin masih ada sisa atau apa, sehingga kalau misalnya ketemu sama seseorang sampai saat itu ya, kalau misalnya orang itu punya pegangan atau punya pendamping atau punya energi batin tertentu, Rizal itu bisa merasakan. Kalau misalnya melihat kodam pendamping atau ada seseorang yang dikawal oleh ya gaib tertentu, terkadang bisa melihat, namun cenderung enggak. Tapi kalau dirasa itu sering seperti itu. Namun saat itu urusannya kan pekerjaan, dan hal yang seperti itu karena sering dijumpai ya buat Rizal
cuman merasakan tok ya, cuman hanya merasakan yang penting aku kerja, ini nggak ada urusan sama pekerjaan. Kemudian setelah perbincangan itu dia gabung sama yang lain di belakang. Saat ngobrol aja kan sudah ada suara tak tok. Emang tukang yang lain juga karena memang siang ya, udah mulai aktivitas begitu. Seperti omongan pamannya, nyatanya yang kerja juga orang-orangnya sendiri, kebanyakan juga orang Jawa. Rizal sudah sangat mengenal mereka, paling hanya 1-2 yang memang orang baru, itu pun Pangladen ya, jadi nggak perlu adaptasi yang macam-macam. Nah, nggak lama setelah ngopi-ngopi, ngobrol cipika-cipiki sedikit begitu kan, Rizal pun langsung membaur ikut kerja. Dia ikut masang bata. Kalau mungkin besok nanti ada harus ngerancang besi atau apa ya, yang jelas waktu itu langsung megang bata. Ya nggak laki-laki nggak perempuan, kalau sudah ketemu ya sama aja. Kadang orang bilang kalau ibu-ibu ketemu ya pasti ngerumpi, ngomongin yang enggak gibah. Nyatanya sama aja, kadang laki-laki itu malah justru lebih kejam, lebih luas apa gosipannya, gibahnya itu ya. Itu ngaku atau enggak, bapak-bapak juga seperti itu mesti. Rizal pun ya kayak gitu ya, ngomongin macam-macam, ngomongin berbagai hal, dari politik, dari macam-macam, termasuk ngomongin yang punya rumah. Itu ada yang namanya Yanto ya, itu salah satu tukang ngomong, Zal, itu Zal yang punya rumah nggak pernah kesini sama sekali. Zal, maksudnya nggak ngontrol pekerjaan kita, nggak ngontrol sama sekali. Loh kok bisa? Iya, tapi kalau dibilang pelit sih enggak. Nyatanya ya kadang ini kan kita udah 2 minggu, selama 2 minggu cuma 3 kali kesini. Ya masalah logistik semua siap, rokok aja kita kan aturan lagis ya bahasanya, itu nggak dapat rokok, beli sendiri, tapi itu dikasih sama Pak Herman kesini. Jadi rokok kita beliin sekalian buat berapa hari, enak banget wis orangnya. Terus royal, kopi, ya beras segala macam itu kita, karena mereka kan tidak pulang ya, di situ udah disediain semuanya. Masalah listrik, air, itu mau mandi di belakang itu kan ada kamar mandi luar, enak banget. Tapi masalah kerjaan aneh Zal, dia itu nggak nanya-nanya apa ngeliat-liat orang kan. Biasanya kalau misalnya punya kerjaan itu sering nengok-nengok, kadang-kadang rewel. Itu enggak, yang penting kan bayaran lancar, terus kalian juga maslahat. Iya sih. Oh ya Zal, kamu tahu itu orang juga kayaknya berantem mulu Zal. Maksudnya ya, jadi rumah yang dibangun itu bagian samping tapi belakang ya, agak ke belakang, itu kayak dibangun ulang karena bangunannya cukup tua begitu ya. Jadi kalau ada aktivitas di rumah depan itu, kalau jendelanya terbuka atau pintunya terbuka, semua itu kedengeran sama tukang-tukang. Itu si Yanto sama yang lain emang ngomong, jadi berantem terus Zal. Suami istri berantem terus. Nah sampean ngeliat istrinya apa enggak? Pak Hermannya aja kesini paling 3 kali. Gak pernah saya ngeliat istrinya kayak apa, modelnya gimana. Tapi kadang-kadang kayak dipukuli atau apa. Dia tuh sering berantem. Nanti kalau enggak Pak Hermannya yang teriak, nanti istrinya yang teriak. Habis itu nangis lama banget. Kita kan kasihan ya Zal, kenapa nggak ditolongin? Tolongin, bukan haknya kita, itu kan urusan keluarga mereka. Kecuali Zal di depan mata kita terus mau dibunuh atau mau disakiti wanita, kan pada dasarnya lemah Zal. Kita laki-laki harus ngomong macam-macam ya. Yang namanya lagi seperti itu, kalau dia ada orangnya ya paling melempem. Rizal cuman ya nyengir-nyengir kuda lah, ketawa wis, buat bumbu wong nyambut gawe, buat bumbu orang kerja. Dijalani 1 hari, 2 hari, nyatanya ucapan kawan-kawannya itu, tukang-tukang yang lain tidak terbukti. 3 hari lamanya nggak ada kedengaran orang berantem. Pak Herman, tapi ya memang Pak Herman itu nggak ngontrol pekerjaan. Kadang-kadang kan ya yang punya rumah itu sering nengokin, ini kurang begini, apa sebaiknya begini. Itu juga buat panduan sama Rizal, walaupun SOP-nya kan udah jelas, ada gambarnya, ada macam-macam. Tapi ya ada pertanyaan, kenapa ya bener Herman itu, Pak Herman gak kesini. Nah wis lah, bodo amat, yang penting aku sesuai master planningnya, sesuai dengan gambarnya itu kan. Ketika
hampir seminggu lamanya di sana. Kemudian harus ada material tambahan yang harus dibeli. Terus Rizal pengen ngubungi Pak Herman ke depan, tapi emang karena orangnya tahu di rumah tangga, wong mobil juga nggak satu kan, terus aktivitas yang sering dipakai mobil keluar yang mana nggak ngerti. Dia juga nggak megang kayak sekarang kan WA itu gampang ya. Aduh gimana ya mau ngomong ke Pak Herman. Dilalahnya Yanto yang dari depan itu, Yanto itu beli kerupuk, beli gorengan di depan itu buat makan siang. Itu katanya ketemu sama Pak Herman, ngomong sama Rizal, Mas Rizal, jenengan dipanggil sama bos, sama yang punya rumah. Kamu ketemu di mana? Tadi di depan, katanya Mas Rizal suruh kemari, saya mau ngomong. Oh iya, Rizal langsung cuci tangan, cuci kaki, langsung ke tempatnya, ke rumah depan ya, ke rumahnya si Pak Herman tersebut. Lagi-lagi Rizal merasakan sesuatu yang gak nyaman ketika baru saja menginjak teras rumahnya Pak Herman. Rasanya bener-bener anyep. Rumah ini tuh anyep kalau istilah di Jawa ya. Kalau misalnya rumah-rumah yang mungkin enggak dihuni lama atau mungkin ada entitas gaib di situ, itu biasanya nyebutnya itu anyep. Rasanya itu atis dingin begitu. Rumah kok kayak gini ya. Nah terus mulai brinding, mulai ngerasain yang ya itu masa lalunya Rizal yang sering ngerasakan yang demikian. Bodoh amat lah, bismillah. Rizal mulai mendekati daun pintu, kemudian dibikin kaget luar biasa karena nyatanya Pak Herman itu udah nungguin. Masuk aja Zal, gak dikunci. Oh iya Pak, Assalamualaikum. Itu gak ada jawaban sama sekali. Pintu itu kemudian dibuka dan rasanya lebih anyep, lebih dingin lagi masuki rumah tersebut. Dan ketika dia melangkah masuk ke dalam rumah, dia dibikin kaget. Iya, ada perasaan takut, kaget campur aduk. Karena apa? Umumnya kalau rumah itu ya, ruang tamu biasanya cenderung memang pakai warna yang tenang, warna yang adem begitu kan, tapi tetap terang. Kalau ini tuh beda. Kok bisa ya? Catnya kok warnanya lebih ke warna tanah merah yang agak coklat begitu. Warna itu gelap sekali. Dan banyak sekali ornamen-ornamen di dinding di seputar ruang tamu itu, tergantung bukan topeng tapi emang kepala bulat yang jelas itu patung ya, bukan kepala asli, tapi bentuknya itu mengerikan. Jadi di depan pintu masuk ruang tengah itu memang ada bingkainya begitu, terus nanti ada kepala yang keluar seleher begitu kan, terus dengan mata yang melotot gede, mukanya itu merah, lidahnya itu njulur panjang begitu kan, hampir menyentuh tembok itu yang di bawahnya. Terus bagian lain ada yang rambutnya panjang, agak botak-botak, terus matanya itu cuman hitam semuanya, gigi-giginya itu hitam semua, namun lidahnya itu seperti ular. Banyak sekali. Jadi di ruangan tersebut aja ada mungkin 6 buah tadi ya, hiasan-hiasan dinding yang bukan lebih mirip hiasan, ini lebih ke teror buat Rizal ya. Jadi begitu ngelihat itu semua, ini bukan seperti ruang tamu, ini lebih ke kayak ruang praktek ya, buat altar ilmu hitam atau apalah semacam itu. Nah ketika dia itu tengok-tengok, dikagetkan sama Pak Herman yang keluar itu dari ruang tengah kan. Mas Rizal. Oh iya Pak. Kenapa Mas? Takut Mas lihat kayak gitu? Enggak Pak, cuman iya bagus Pak, dengan ini ya kolektor seni, senang seni ya. Ya biasa, orang juga punya hobinya kan beda-beda Mas. Saya jenengan jangan berpikir yang macam-macam, namanya itu kan seni. Saya suka yang nggak biasa. Kalau orang-orang mungkin keindahan yang kayak pemandangan, lukisan-lukisan yang naturalis ataupun yang ya abstrak, tapi ya lebih ke warna. Kalau saya senangnya yang begitu-begitu. Oh iya Pak. Oh silakan duduk. Duduklah berhadapan sama Pak Herman ya kan. Kemudian ngomongin masalah
material yang harus dibeli, kemudian ada perubahan masalah tata ruang. Nanti yang rumah yang lagi dibuat itu, yang lagi dikerjakan. Nah, tidak lama ada suara orang melangkah dari dalam. Terus Pak Hermannya bilang, "Mah, cepetan airnya nih." Aduh, wong cuman mau ngobrol kayak gitu, baik ini Pak Herman nyampe mau ngasih air minum segala. "Kopi mah, jangan lupa." Iya, di sana itu kedengaran dari dalam ada suara seperti itu. Bagaimana mungkin teman-temannya, katanya orang berantem mulu, wong nyatanya rukun seperti itu kan. Nah, kemudian tirai ruang tengah itu dibuka, masuklah seorang perempuan membawa kopi, karena tercium kopinya, aroma kopinya. Namun di saat seperti itu Rizal tidak berani ngelihat wajah, nggak berani ngelihat siapa yang datang, karena ya pakai bola, takut dibilang bagaimana, dia itu nggak berani ngelihat. Nah, kemudian perempuan tersebut, istrinya Pak Herman itu ngomong, "Silakan Mas diminum." Terus ngomong lagi, "Loh, Zal, Mas Rizal." Nah, Rizal itu dengar suara itu nggak asing. Kok suaranya saya ingat, ini suara siapa ya? Dia itu pelan-pelan nengok ke atas, nyamping begini kan, karena ya depan-depan terus di sebelah sini kan. Dia nengok ke atas, siapa ya? Agak enggak kenal, tapi kalau dari suara dia tuh mengingat ini suara orang yang dekat sama saya nggak bakalan lupa, tapi takut salah. Masa iya sih? Tapi dia tadi manggil Zal karena nama saya. Pas ngeliat ke perempuan tersebut, kayak mukanya sih aku paham, tapi kok tua, kok setua itu. Kalau misalnya dibilang istrinya Pak Herman itu umuran kayak Rizal ya. Rizal itu di 40 tahun, bahkan kurang dari 40. Sementara mungkin Pak Herman karena memang bersih aja ya, dia itu mungkin 5 tahun di atas Rizal atau 3 tahun. Tapi ini perempuan yang ngasih nyuguhin wedangan, nyuguhin kopi, ini kenal sama saya suaranya apal. Mungkin dia itu adalah dia, tapi mukanya enggak, mukanya ini kok tua ya. Dia omongkan sama si Pak Herman, "Kalian saling kenal?" Ya ditekankan lagi sama si perempuan tadi, istrinya Pak Herman itu, "Zal, ini kamu Mas Rizal kan?" Itu diinget-inget, "Masih inget sama aku kan?" Dari cara ngomongnya, apanya, semuanya gitu ya, dari gestur tubuhnya. Terus pas dilihat-lihat, dia tuh rada keriput, terus matanya kayak mata panda orang yang lelah begitu kan, nggak bisa disembunyiin air mukanya. Apalagi ya di awal saya kan ngomong kalau Rizal itu belajar kebatinan, jadi kayak ngerti energinya orang yang lagi sedih, yang lagi terluka seperti apa, dia kayak paham. Namun ini suaranya Nadia itu kawan SMA-nya, bisa dibilang malah kawan dekat seharusnya begitu kalau memang harus terjadi saat itu. Ini Mas, teman SMA saya." Si Rizal mendengar itu kawan SMA, berarti nggak salah, ini pasti Nadia. Kebenaran kalau kamu teman SMA-nya istri saya, nanti kalau ada apa-apa saya keluarkan, kadang-kadang waktunya nggak sehari 2 hari, kamu bisa konfirmasi butuh apa-apa sama istri saya. "Oh enggak Pak," tapi bilang enggihnya sambil dadanya bergetar, tangannya gemetar, kakinya gemetar. Karena apa? Itu kawan SMA kenal sama saya, mukanya, suaranya itu makin dikenal sama Rizal. Itu adalah Nadia. Nadia itu dulu adalah orang yang disayang. Nadia itu orang yang dicintai sama Rizal, ya cinta-cinta SMA begitu. Sudah sejak lama sampai lulus nggak berani ngomong si Rizalnya. Karena apa? "Aku bukan siapa-siapa, aku orang nggak punya." Sementara Nadia itu orang yang punya, dia punya pergaulan yang sama-sama orang di levelnya dia lah. Nah, begitu pula sebaliknya, Nadia juga sebenarnya suka sama Rizal. Rizal itu ganteng, hitam manis, orangnya cerdas, dia juga ada di OSIS juga, ya hebat lah prestasinya, di bola juga bagus. Cuman ya kalau misalnya aku sayang sama orang, pacaran kan ganteng sama cerdas saja nggak cukup di egonya si Nadia saat itu. Akhirnya si Rizal juga ngomong sama Nadia juga padahal tahu tapi nggak memberikan respon apapun, nggak memberikan ruang untuk supaya Rizal ngomong ke dia. Sementara anak-anak di sekolahan itu tahu semua kalau Rizal
ya dia agak populer karena pinternya tadi ya. Kalau Rizal itu suka sama Nadia. Nah sudah kan, semuanya jadi canggung buat Rizal. Rizal mendadak lemas, mendadak, ya Allah kok dunia sempit banget. Saya sudah puluhan tahun sejak saat itu tidak pernah ketemu, sudah berusaha melupakan Nadia, walaupun Nadia itu masih ada dalam hati saya. Tapi saya dengar dia menikah, dia sudah kuliah di jauh sana, sudah menikah katanya. Ya dari keluarga berada juga, ya sudah, semuanya sudah berlalu. Saya juga bakalan move on, pengen menerima gadis lain. Cuman ya sampai saat ini memang belum menikah. Tapi kok saat ini harus dihadapkan sama seseorang yang pernah saya cintai dan masih sebenarnya dicintai. Waduh, ndak enak banget, canggung semuanya. Nah dia pun sepertinya seperti itu, dia langsung masuk ke dalam. Yaudah saya masuk dulu ya, diminum jangan lupa. Aduh, terus Yang Herman yang nggak ngerti apa-apa. Ya udah kalau ini mas, jenengan kopinya mau dibawa ke belakang nggak apa-apa, saya mohon maaf saya terus ada kerjaan lagi. Oh iya pak, terima kasih pak, diminum kopinya. Gak dihabisin kopinya, nggak apa, saya juga masih ngopi, lagi ngopi sama anak-anak. Nah yowis, akhirnya jalan si Rizal itu kembali gabung sama yang lain dengan perasaan yang udah enak, perasaan yang sialan katanya. Kenapa harus ketemu sama Nadia, kenapa juga aku kok dunia itu sempit banget, bener-bener sempit banget. Lagi pula kok bisa ya, Nadia kan secara hitung-hitungan umur, Rizal masuk ke SMA tersebut aja bisa dibilang nunggak setahun. Artinya dia nggak langsung SMA karena memang dulu ya kan semua berbiaya ya, jadi biayanya nggak cukup, terus ya pertimbangan macam-macam, ayahnya juga lagi sakit. Kemudian tahun berikutnya itu dia baru masuk SMA. Artinya Nadia itu umurnya bukan sepantaran sama si Rizal, ada di adik kelasnya, ketemunya harusnya begitu kan. Namun korot mukanya seperti itu, dia udah banyak ribut di sana sini, dia itu tua. Dan apakah dia harus menderita itu hingga modelnya seperti itu, keadaan fisiknya seperti itu? Dan apa yang diomongin sama yang lain kalau mereka itu sering berantem, jangan-jangan bener. Aduh, ini nggak enak. Kemudian dia gabung lagi sama kawan-kawannya, dan singkat cerita sesuatu yang berbeda mulai terjadi. Jadi ya bukan Rizal yang mengatakan, tapi kawan-kawannya yang ngomong, Zal, belakangan ini ya beberapa hari ini istrinya Pak Herman, Ibu Nadia sering kemari ya Zal, yang ngaterin jajanan, ngaterin makanan buat kita. Iya nggak tahu, jadi baik Zal barang ada kamu di sini. Ya alhamdulillah kalau saya membawa kebaikan, bahwa senang buat kalian semua. Nah beda sama Rizal sering ada Nadia yang ke belakang nemuin ya tukang-tukang, walaupun gak ada omongan apapun, paling ya ngomong juga sama yang lain, gak mau sama Rizal, nanya apa juga yang lain, mas ini berarti lampunya bakalan di sini ya, itu ngomongnya sama Wanto sama Ruhi, gak ada yang ngomong sama Rizal. Canggung mereka semua itu, canggung dua-duanya. Itu nggak nyaman. Kalau misalnya saya ada kesempatan, saya mendingan jangan di sinilah, mendingan saya pindah di Klender lagi atau di mana. Suatu sore pekerjaan sudah selesai dan beberapa tukang-tukang sudah beres-beres, ada yang sudah mandi juga, kan bebas ya, mau keluar jalan-jalan ke lingkungan, mau kemana juga bebas. Itu tinggallah si Rizal sama satu orang pengladen yang masih di rumah belakang tadi. Ada satu ruangan yang buat tidur buat istirahat mereka. Itu pun satu tukang itu pengladen itu katanya nggak enak badan, jadi dia nggak ikut keluar sama yang lain. Kemudian karena memang nggak ngapa-ngapain itu yang bosan, si Rizal itu mulai keliling-keliling ya bangunan rumah tersebut. Jadi ngeliat ini sesuai schedule-nya bakalan digarap ini itu. Nah terus bosan dari situ dia mulai ke depan. Kemarin itu lagi waktu baru datang, terus ngobrol di gazebo, di bawahnya itu ada kolam ikan. Saya suka ikannya itu bagus-bagus banget, ada koi, ada ikan macam-macam. Saya mau ke sana. Nah kemudian dia itu ke depan dan untuk 2 mingguan lah
Rizal itu belum pernah seperti itu. Kalau pulang kerja, kalau sudah habis kerja ya istirahat banyak di bangunan tadi, paling duduk di depan, masuk ke dalam, nah, paling seperti itu. Ini untuk pertama kali itu dia jalan-jalan kayak yang lain, cuman dia nggak keluar rumah. Itu ke ruang depan, ke rumah depan, ke rumah utamanya tadi ya Pak Herman. Nah, ketika dia itu nengok-nengok, ngeliat-ngeliat ikan di depan rumah, tapi agak sudut sana ya, di bawah gazebo, ngeliat-liat ikan, terus agak mericiknya air dari aerator itu, semacam air terjun, itu menenangkan banget. Itu sedikit mengobati, melupakan masa lalunya bersama Nadia, cinta yang menyakitkan. Nah, tapi sebentar lalu hilang, sebentar kemudian teringat lagi, dan dia mencoba untuk beringsut dari depan rumah tersebut. Jangan sampai dibilang saya cari perhatian sama Nadia lagi. Nadia kan istri orang, gila saya. Nah, itu akhirnya dia mulai dia itu mau ya balik lagi ke belakang. Namun tadi itu pintu depan itu tertutup, sekarang pintu itu terbuka, dan ya karena pintu terbuka itu suara dari dalam itu kedengaran dengan jelas. Itu benar sekali seperti omongan kawan-kawan tukang yang lain. Ketika Rizal itu melintas, dia ya terhenti dengan sendirinya karena melihat Nadia itu lagi berantem, lagi cekcok sama suaminya. Dia itu nangis-nangis, dijambak, yo dikebloki dengan tembok itu loh, didorong-dorong begitu. Ada emosi yang begitu hebat di dalam diri Rizal. Bagaimanapun Nadia itu orang yang pernah dia sayang, dia itu sesuatu dalam hidup Rizal, kok digituin. Namun di sisi lain itu urusan rumah tangga orang. Aduh gimana ya. Nah, saat kayak gitu pun Nadia itu melihat ke arah Rizal, begitu juga Pak Herman. Melihat ada Rizal di depan, Pak Herman itu langsung masuk, entah masuk ke ruangan mana atau masuk ke dalam kamar. Dan detik berikutnya Nadia itu menemui Rizal. Ya yang dibayangkan ini nggak seperti yang kamu lihat, Zal. Kami hanya bercanda, ini hanya acting. Ya mungkin ada seperti itulah. Tapi di luar dugaan, Nadia itu marah sama Rizal. Kamu ngeliatin apa? Hah? Ngomongnya bukan emas. Kamu ngeliatin apa? Hah? Kamu suka ya? Kamu seneng lihat aku kayak gini? Ini bukan urusan kamu. Kamu itu cuma tukang di sini. Gak usah ikut-ikutan. Gak usah pakai ngeliat-ngeliat saya berantem. Sana pergi kamu. Kamu jangan mengharap saya. Saya itu udah lupain kamu semuanya. Dek, di dalam hal itu kerasa sakit banget. Nadia, ya Allah, kenapa nggak ada yang berubah dari kamu? Tapi nggak terucap. Rizal cuma nunduk. Dia sedikit melihat ke wajahnya Nadia. Dia tuh marah, tapi sebenarnya ini kayak orang marah-marah. Enggak, hanya sebuah ego yang seakan-akan dia nggak mau dibilang lemah, nggak mau dibilang menderita sama orang yang mencintai dia atau pernah dicintai dia, yang nggak terkatakan angel, bisa ruwet ya. Akhirnya apa? Maaf, saya nggak sengaja, saya cuma mau ngeliat ikan tadi, Bu. Manggilnya Bu lagi, tadi hampir mau manggil Nad, sekarang Bu. Udah, kamu nggak usah ke depan lagi. Kamu itu di belakang. Wis kan, dengan perasaan yang nggak enak. Ini kok yang malah kayak sinetron ya. Perasaan yang nggak enak, balik lagi ke sana, ke rumah yang lagi dibangun. Pikirannya jadi Rizal itu jadi ilfil, jadi Nadia kok nggak ada yang berubah, kamu kok kayak gitu Nad. Hari itu memang malam minggu, jadi rencananya besok seperti ya minggu-minggu yang lalu juga minggu itu libur, ikut tanggalan nasional. Kalau di tukang di sini Jawa kan banyak kan Jumat libur, ada sholat Jumatnya libur. Kalau sana minggu libur. Nah, orang-orang yang ditunggu itu, teman-temannya yang pada keluar itu ndak balik-balik. Akhirnya Rizal cuman berdua sama satu ya tadi pengladen yang rupa-rupanya sudah tertidur karena minum obat apa itu Paramek apa-apa. Dua lagi minumnya. Kadang dilihat orang ini sakit beneran apa tambah parah. Lah ya wis lah. Nah, akhirnya dia duduk di depan ya rumah yang lagi dibangun itu. Nah, nggak lama dia melihat sosok bayangan di depan sana ya, itu dari arah rumahnya Pak Herman. Itu siapa ya? Pak Herman apa bukan? Di samping rumah. Loh, kok jalannya ke arah sini tapi nggak mau menuju ke rumah ini melipir ya di pinggirnya rumah utama itu. Loh, sama siapa itu dia jalan?
itu ngelihat Pak Herman itu jalan berdua. Kemungkinan Pak Herman karena memang rada gelap kan, tapi dari posturnya, dari tinggi-tingginya cara jalannya itu Pak Herman itu jalan sama perempuan siapa ya. Nah, karena nggak pengen nanti dikira, ya dia juga nggak enak sama Pak Herman karena melihat pertengkarannya, takut dibilang nanti dia itu kepo-kepo atau apa, dia itu beringsut minggir dari tempat duduknya terus ke bagian ruang lain yang sekiranya Pak Herman lewat itu nggak ngeliat si Rizal kan. Lewat di tempat yang agak terang, itu bukan Nadia. Yang jalan sama Herman itu seorang gadis, seorang perempuan yang dibilang Rizal itu, ya dia banyak melihat artis di TV, banyak melihat orang cantik di kampungnya dulu saat dia sekolah, saat dia kerja di Riau, di Pekanbaru, pernah kerja jauh-jauh kan. Tapi ini yang jalan sama Pak Herman gandengan tangan begitu, ini cantik banget, luar biasa cantik. Pakaiannya sih biasa kayak pada umumnya orang-orang punya lah ya, malam hari. Orang ini cantik banget, bener-bener cantik banget dengan semua postur tubuh yang sempurna, sangat ideal. Itu gandengan tangan sama si Pak Herman. Pak Herman pun nampak mesra banget sama cewek tersebut. Itu kayak nggak ada perasaan nanti ada tukang yang lihat atau apa. Lo kok jalannya ke belakang, bukannya area belakang itu masih ada kebun. Itu kan kebun, di sana hanya ada tumpukan bata merah, ada pasir, ada split, bahan-bahan bangunan. Mau ngapain ke sana ya? Itu penasaran. Akhirnya Rizal ya lancang gak lancang membuntuti Pak Herman. Ya dia juga mungkin jiwa rangesnya masih ada. Walaupun aku disakiti sama Nadia, dia itu suami Nadia, nggak boleh dong Nadia itu disakiti. Aku aja yang sakit, Nadia itu nggak boleh sakit. Cinta seperti itu kadang-kadang kan. Rizal kemudian pelan-pelan berjalan mengendap-endap itu membuntuti majikannya, yaitu Pak Herman yang sedang jalan sama perempuan yang cantik dan aduhai. Aduh, luar biasa, wis nggak pernah melihat perempuan yang secantik itu, seindah itu. Tapi kok kenapa ke kebun ya, ke belakang? Itu bikin penasaran sekali. Ini aku melakukannya karena Nadia, jangan sampai Nadia tersakiti, jangan-jangan Pak Herman selingkuh. Apa karena hasrat saya sendiri yang lihat perempuan secantik itu? Bulah, yang penting saya mau ngikutin Pak Herman dan jangan sampai ketahuan. Ke belakang, dan itu sampai bangunan rumah yang dipinggirin pun habis. Itu banyak kalau di sini ngomongnya carang bongkang ya, banyak puing-puing. Pak Herman yo susah payah itu ke puing-puing tersebut. Cuman ini bener apa enggak mata yang saya lihat? Kenapa perempuan tersebut itu melangkah seakan-akan enggak terganggu sama yang namanya kayu yang tumpukan kayu, ada bata-bata, ada pasir, bahan-bahan bangunan begitu. Dia seakan-akan santai aja. Bahkan ya karena gelap, jadi mereka nggak bawa senter sama sekali. Seakan-akan pas jalan itu enak banget. Ini aku melihatnya bener atau enggak? Dan dari tadi awalnya itu, ya dia mulai menghubung-hubungkan, dan dia mulai menghubung-hubungkan. Ini bener apa enggak? Dari penglihatan saya seperti ini, harusnya ada rasa. Aduh, jangan-jangan ini siapa ya perempuan ini, kok bisa seperti itu? Orang apa bukan ya? Orang masa enggak sih? Tapi kalau bukan orang harusnya energinya kedetek sama saya. Tapi kok enggak ada rasa sama sekali? Apa jangan-jangan saking tingginya kekuatannya? Mulai meremang, mulai begidik. Nah, setelah dia merasakan seperti itu, ada pikiran-pikiran pertanyaan seperti itu. Ternyata Pak Herman itu belok ke arah kanan. Di situ memang ada pintu terakhir. Ya dipikir sama si Rizal itu kan ke belakang sudah ya tanah orang atau apa, atau sawah lah ya di tahun tersebut. Nggak paham lah daerah situ. Loh, pas buka pintu itu ternyata di belakang itu ada tanah lapang, ada bangunan lagi. Itu ada bangunan yang sudah cukup lama, cuman seperti mirip kayak pos ronda, cuman gede, rada gede lagi dan kotor. Itu dia cuman berhenti sampai di pintu terakhir rumah tersebut. Nah, pemandangan yang di luar dugaan.
Di sana mereka berdua itu jalan gelap-gelapan, dan karena memang banyak rimbunan pohon di sana sini nggak nampak sama sekali, dan ada lampu di depan rumah itu, entah itu obor atau lilin, sepertinya semua sudah disiapkan sama Pak Herman itu. Mereka nampak lagi di dekat lampu tersebut ketika Herman membuka pintu itu. Si perempuan itu seakan-akan dia tahu bahwa dia itu dibuntutin, dia itu nengok ke belakang dengan pelan banget. Nah, ketika perempuan itu menemukan mukanya Rizal seperti semuanya lemas, rontok. Kenapa? Yang dilihat itu bukan perempuan yang cantik tadi, semua itu berubah total. Dari tingginya yang tadinya itu ya hampir rata sama Pak Herman, sekarang udah segininya pinggangnya Pak Herman. Itu perempuan tua yang bener-bener renta banget, dan anehnya ya lampu agak tinggi, harusnya mukanya nggak kelihatan, mukanya nampak jelas udah tuwir banget. Nauzubillah, tuanya mungkin umuran ratusan tahun lebih, dengan raut muka yang ya pada kayak apa ya, kisut kabeh loh, apa, sudah renta, sudah kusut semuanya, tapi matanya itu padahal agak jauh, ada mungkin 6-7 meteran ke sana, tapi jelas itu matanya itu agak merah, matanya itu merah, dia itu seperti marah sama Rizal. Terus dia tuh cuman nyengir begini ya, cuman nyengir seperti itu, tapi terdengar di kupingnya Rizal itu seakan-akan tertawa. Seakan-akan ketawa seperti itu. Kamu jangan ikut campur. Seakan-akan ngomong seperti itu. Bener-bener dia itu lemas banget. Ini aku salah lihat, mungkin aku salah lihat. Dia itu pengen melangkah ke depan juga nggak bisa, ke belakang juga nggak bisa. Antep udah mandek di situ. Tapi untung nggak diapa-apain, dan perempuan itu masih gandengan tangan sama si Pak Herman. Dia itu balik arah lagi, balik arah itu tinggi lagi kayak perempuan yang semula. Ini aku salah lihat atau apa? Terus misalnya itu perempuan simpanannya atau apa, ngapain dibawa pulang ke rumah, dan kenapa nggak dibawa ke hotel? Kenapa juga nggak dibawa ke tempat yang pantas? Ini kebun, itu pos apa? Herman itu masuk ke dalam rumah, namun Herman itu akhirnya masuk beserta perempuan tersebut. Bawahnya sudah nggak enak. Si Rizal udah melihat yang seperti itu, dia lemas. Aku harus kembali, ini bukan urusanku. Dan ini ada yang aneh, ini ada yang nggak biasa. Meskipun banyak hal yang sudah aku buang-buangin secara batin, tapi yang sudah-sudah yang kayak gini itu nggak meleset. Baliklah dia ke rumah yang dibangun itu, gabung sama tadi bocah yang sakit, yang lain juga belum balik. Akhirnya berusaha untuk tidur. Nah, ketika tidur, Rizal mimpi lagi-lagi ketemu perempuan yang cantik itu dengan balutan gaun yang bukan kayak orang sekarang. Dia pakai kemben indah banget dengan melati yang disanggul, ada mahkotanya, lengkaplah bayangan-bayangan kayak ratu-ratu tersebut. Di sini ada untayan melati, ceplok mawar, tiba dada, itu lengkap banget, indah banget dengan semuanya. Itu penonjolan yang luar biasa, dan hampir-hampir Rizal itu nggak mengenali sosok tersebut. Kemudian ketika dia tersenyum, dia ingat itu yang gandengan sama Pak Herman, dan saat itu mendadak dia kayak kesemsem dan gak bisa ditolak, kayak jatuh cinta yang gak bisa ditolak. Energinya itu gede banget, daya tarik kecantikan yang deep, yang dalam banget, yang dia itu pengennya langsung megang begitu loh, tapi gak berani sih memang. Kok bisa cantik banget kayak gitu. Dia senyum, cuman senyum tok, terus gak ada ucapan apapun, cuman itu jari lentiknya begini, tik, suruh Rizal itu mendekat, dan di belakangnya yang tadinya cuman gelap seperti ada ranjang yang indah banget, yang kayak ranjang-ranjangnya raja mungkin, tapi ndak ada lampu-lampu seperti lampu listrik sekarang. Itu adanya obor kayak di film-film Angling Dharma apa film Mak Lampir lah, seperti itu. Rizal melangkah, dia pengen menghampiri perempuan itu yang mengajak ke ranjang, mungkin mengajak berhubungan ya, pikirannya orang yang
belum menikah, mungkin seperti itu ya. Dia pun sangat berhasrat, nggak tahu itu mau ngikut ke sana, tapi dia itu di belakang seperti ada yang megang tangannya. Zal, istighfar, Zal, istighfar. Ada yang ngomong seperti itu mbahnya, suara mbahnya itu langsung mandek. Terus dia itu nengok ke belakang, dan dia itu langsung mandek nengok ke belakang, mesti tangan itu yang megang siapa. Baru nengok begini, dia itu terjaga keringatnya gede banget kan ya. Lemas banget mimpi kayak gitu. Kalau lemas banget, kalau mimpi sudah melakukan lemas ya lumrah, belum melakukan apa-apa kok. Ya kadang laki-laki ya mimpi-mimpi yang ke arah kebasa-basahan gitu kan, kadang-kadang nyesel, kadang-kadang juga kalau nggak jadi mimpi ya nyesel juga. Entahlah, angel lah pokoknya. Tapi perempuan itu siapa ya, kenapa sosoknya seperti itu, dihubung-hubungkan sama Rizal. Ini orang aneh, gak peduli masalah bangunan tapi ya baik, tapi menyakiti Nadia. Terus Nadia jadi tua, tapi kok siapa sih ya. Nah wis, dia ndak bisa tidur lagi itu sampai jam 2-an. Anak-anak baru pada pulang setengah beyeng. Alah, masih doyan mabuk juga kan. Gak lama itu pulang, emang bawa makanan, Rizal ikut makan, terus mereka tertidur. Keesokan harinya seperti biasa, Nadia juga ke tempat anak-anak kerja kan, bawa jajanan, bawa kue. Dimakan mas, ini istirahat dulu, emang belum jam istirahat. Ngelirik ke arah Rizal, ada ngelirik segala kan. Ya tetap getaran itu masih sama, walaupun fisik kamu itu udah, ibu kan gak cantik, tapi kenapa fisikmu tua lah begitu, tapi getaran itu masih ada. Gue masih sayang sama lo. Kalau orang-orang sana ngomong seperti itu ya, gue masih sayang sama lo gitu kan. Gue masih sayang sama kamu, dan tapi jangan lagi, kamu istri orang, jangan ngeliatin aku seperti itu. Nah turun pada Medang, Nadia itu kembali jauh, kembali itu ke depan. Nah tidak lama itu ada Pak Herman datang ke situ, dak-dikduk kan ya. Rasanya Rizal, jangan-jangan Herman itu ngerti saya buntutin semalam, jangan-jangan dia tuh mau marah-marah gara-gara saya nonton mereka berantem, tapi kan saya nggak sengaja. Di luar perkiraan yang dipikir, nanti Pak Herman bakalan marah-marah atau ngomongin yang semalam atau hal-hal yang lain yang bikin nanti tidak enak ya. Nyatanya Pak Herman itu malah ngobrolin masa lalu. Dia cerita kalau dulu itu lagi kecil, terus ya dia anak yatim dibawa sama seseorang ya di Jawa sana, di Jawa Timur. Kemudian ya diasuh sama kedua orang tersebut. Itu dari kecil saya diajarin tirakat, diajarin ngasrep, diajarin ngerawat, puasa pati geni, itu saya lakuin semuanya. Masa sih Pak, itu sembari ngomong seperti itu, badannya Rizal itu seakan lemas. Karena apa? Yang diomongin semua itu yang nyata atau enggak, Rizal itu bisa ngerti ini orang bohong atau enggak. Itu seakan-akan nyata semua, dan semua yang terlibat dalam proses ritual-ritual itu seakan-akan nyambung ke dirinya Rizal. Jadi dia itu lemas, benar-benar lemas banget. Iya Zal. Nah, orang tua itu saya dua-duanya itu ahli batin. Ya mereka buat jalukan, buat apa ya namanya, dimintain tolong sama orang. Kalau sekarang mungkin paranormal atau apalah ya. Cuman saya kadang menolak sama mereka, suka yang seperti itu. Saya kan pengen main sampai pemuda yang lain, tapi dipaksa untuk nurunin ilmu-ilmu mereka. Terus jenengan akhirnya mau Pak, ya mau nggak mau, tapi nyerahin saya setengah-setengah. Nah usut punya usut, katanya Mbak Buyutnya juga sama orang seperti itu. Nah Bapak juga melakukan ritual-ritual tertentu dulu. Iya, sekarang sama sekali saya enggak. Tapi ya mungkin rumah saya modelnya kayak gitu. Ya banyak pajangan-pajangan yang kamu mungkin nilainya serem. Ya mungkin bawaan masa lalu saya biasa begitu. Ya kalau saya takut, dilawannya harus ada yang menakutkan. Jadi saya kan jadi berani. Tapi saya sendiri sudah enggak melakukan praktik-praktik kayak gitu. Saya pengen hidup normal. Saya itu sama sekali nggak ada ritual apapun. Kalau sekarang dalam hati Rizal, ya semalam itu ngapain kalau bukan ritual? Aduh Herman, kamu pengen gitu ya man.
Jadi berusaha buat tenang, cuman mendengarkan. Saya itu ajak kamu ngobrol di sini, saya pengen minta maaf. Oh, minta maaf apa Pak? Ya kemarin saya nggak pernah bertengkar sama istri saya, cuman waktu itu saya lagi capek, lagi nggak kontrol, akhirnya saya lepas kendali, saya marah-marah sama istri. Terus kamu kan lihat, saya tahu kamu dimarahin sama istri saya minta maaf sebagai suami. Ya mungkin ada kata-kata yang kurang enak di istri saya mohon maaf sebagai suami, kamu jangan dimasukin dalam hati ya. Ya Jal ya. Oh iya Pak, enggak apa-apa Pak, saya nggak mikirin Pak, lagi pula itu kan keluarga Bapak. Ya makanya saya tetap minta maaf sama kamu. Mau ngomongin kayak gitu dok, terus dipecingi dikasih uang ini buat ya tambahan jajan anak-anak. Nggak usah Pak, itu aja masih baik, udah pegang aja, dikasih 500.000. Ya wis kan, dipegang. Namun sembari balik lagi ke tempat kerjaan itu, Rizal itu ini orang psikopat, ini orang gimana sih ya. Saya lihat sendiri dia itu masuk dalam rumah itu sama perempuan cantik jelita. Perempuan itu hadir di mimpi saya, entah siapa itu, ada ritual macam-macam. Istrinya juga kelihatan kusut begitu, tua, kok nggak pernah berantem gimana. Aku nggak boleh lama-lama di sini lah, nggak boleh lama-lama di sini, pikir Rizal seperti itu. 2 hari berikutnya setelah itu, saat itu kembali mereka selesai bekerja, pada bersih-bersih, pada keluar rumah ke jalanan. Biasanya ya lumrah tukang-tukang itu kadang-kadang buat cuci mata ya, yang masih sendirian atau yang punya istri lo yang cuci mata itu ke depan, ke jalan depan rumah tuh ngeliatin orang lewat sambil ngutut itu bahagia. Ayo men ya, cantik kok, itu lo udah biasa. Ketika Rizal sedang membersihkan alat-alat pertukangannya, kemudian niatnya sebentar lagi mau mandi, itu dia dikagetkan kedatangan Nadia. Nadia itu menemuinya, kagetin banget kan. Sal, Bu, gak usah ngomong bu lah, aku Nadia. Gak usah ngomong seperti itu. Loh Bu, jangan ngomong Bu. Ya maaf, saya ada salah apa sama kamu? Nah itu ditanyain seperti itu nangis langsung meluk sama si Rizal. Yo kan kader, ya kotor, rezeki campur aduk lah ya. Kenapa meluk ini nggak bisa kayak gitu. Cuman karena udah menghampir begitu langsung meluk karena Rizal sesungguhkan nangis bener-bener kayak dia tuh nahan ngeluapin rasa emosi, rasa sakit. Ya sekilas lalu beberapa saat Rizal merasakan bukan sebuah energi ya, sebuah perasaan yang ini aku pengen begini dari dulu lagi SMA. Ini kok saat ini tempat dan waktu yang salah. Dia pengen dorong Nadia, tapi dia juga menginginkan itu. Sampai akhirnya mereka sama-sama terdiam. Nadia itu masih menangis, dan ketika menangisnya sudah cukup mungkin ya, malah tubuhnya si Rizal yang gak tahu apa-apa malah didorong. Udah, ini seperti nggak pernah terjadi apa-apa. Aku mohon kamu nggak boleh ingat-ingat yang tadi aku nangis sama kamu, katanya. Ini nggak pernah terjadi. Dia sambil nangis meloyor ke dalam lagi. Bocah aneh banget, orang aneh banget. Terus ngapain sih pakai peluk-peluk aku segala? Aduh, Rizal masuk ke sebuah bukan dimensi gaib, sebuah dimensi masa lalu yang itu isinya kesakitan karena melihat Nadia yang Rizal itu tahu Nadia itu suka sama dia, tapi dia itu dengan sengaja sama cowok lain di depannya, sengaja nyakitin, sengaja bikin Rizal itu terhina, dan sekarang meluk saya seperti ini, kemudian begitu saja nangis. Aduh, bikin gak nyaman. Aku harus pergi secepatnya dari tempat ini. Pekerjaan ini masih lama, tapi aku mau ngomong sama paman saya biar saya itu dipindah, jangan di sini. Tapi apakah benar aku harus pergi sementara cintaku di sini? Dia itu terluka, dia itu menangis, campur aduk dalam dilema ya. Ada dilema seperti itu. Saat itu Rizal kemudian bergegas mandi, bersih-bersih, dan dia harus melakukan sesuatu, tapi entah apa. Yang jelas untuk mengakhiri ini semua, akhir yang bagaimana dia nggak tahu. Kemudian ya lama juga teman-temannya itu nggak balik. Kali ini bersih, nggak ada satupun tukang-tukang yang tinggal di
di rumah mereka semua itu pergi pada jalan-jalan keluar. Aku mau keluar juga lah, menyusulin kawan-kawan. Kalau di rumah sendiri begini, saya jadi kepikiran Nadia. Saya merasa sentuhan itu masih ada, tubuhnya itu masih meluk saya, harumnya masih ada, kesakitannya juga masih aku rasakan. Kemudian dia itu melangkah ke depan. Pas lagi-lagi di depan rumah itu, dia melihat di depan rumah persis itu ada kejadian gak ngenakin banget. Nadia itu lagi dijambak-jambak sama Herman, dijambak-jambak, dipukul. Terus udah sore begitu. Cuman kalau misalnya perumahan model kayak gitu kan di luar rumah ya jauh, pagernya juga nggak ada yang tahu kan. Nah terus dibanting, didorong begitu kan. Ketika mau pukul lagi, naluri laki-lakinya si Rizal itu nggak bisa ditahan lagi, dia langsung menghambur. Tangannya Herman langsung dipegang sama si Rizal. Tangannya tukang kan ya, tenaganya kan powerful. Tek. Pak jangan pak, kamu jangan ikut campur. Rizal kamu jangan ikut campur, ini saya, istri saya, mau saya bunuh, mau saya matiin, mau saya apain terserah saya. Pak istighfar apa, itu nggak ada istighfar. Kurang ajar itu suara ucapan yang gak enak. Sementara nah dia cuma nangis. Dia itu berlindung di belakang tubuhnya Rizal. Nah karena memang entah malu atau kalah kuat sama si Rizal itu, kemudian Pak Herman melepaskan. Dia itu akhirnya minta dilepaskan karena sama Rizal. Terus dia tuh masuk dalam rumah, langsung cabut keluar pakai mobil, digurung-gurung segala macam. Dan saat itu tukang-tukang yang di luar itu dengar, ya pada nonton ternyata. Nah kejadian berikutnya yang dipikir Nadia bakalan nangis, kemudian Nadia bakalan ngadu, aku disakiti sama Herman, aku diginiin, itu tambah malah Nadia itu ya kayak Nadia yang sudah itu marah-marah sama si Rizal. Kamu gak usah ikut campur, kamu itu cuman kuli di sini, kamu itu tukang, kamu itu bukan siapa-siapa. Saya mau dipukul, mau dibunuh, mau diapain terserah saya, sama mati juga nggak apa-apa. Kamu mulai sekarang kamu jangan di sini, kamu pergi dari sini. Diusir sama Nadia. Cuma diem, ini orang gimana? Saya salah kurang gimana? Emang saya salah salahnya saya ikut campur, tapi kalau enggak kan lu bisa mati gitu kan, digituin sama laki-laki. Udah pergi dari sini, kamu ambil barang-barangmu semua, aku nggak mau kamu kerja di sini lagi, semua pergi dari sini juga nggak apa-apa. Sejak saat itu, singkat cerita, Rizal punya harga diri, dia juga sakit. Ya sakit di dalam hatinya, kemudian tuh pergi dari rumah tersebut dan tidak pernah kembali lagi. Waktu kemudian berlalu, Rizal itu memang tidak mau balik lagi ke tempat Pak Herman. Setelah sikap Nadia yang terakhir, dia juga punya harga diri. Kemudian Rizal malah pulang ke kampung, pengen ya melupakan semuanya kejadian yang kemarin. Saya tidak mungkin sakit untuk 2 kali, bukannya ambil kerjaan yang di Klender atau di tempat lain, tapi mau di kampung aja lah. Hari dia balik lagi ke Semarang. Ya sempat berapa bulan, namun ketika mulai kerjaan itu susah lagi, akhirnya dia balik lagi ke Jakarta dan kembali kerja sama pamannya, meskipun di tempat yang lain, bukan di Tangerang. Suatu ketika ya wong tadi ya dibilang dunia itu terlalu sempit, dia lagi duduk di sebuah ya warung makan ya sama teman-temannya si Rizal itu. Kemudian dia keluar dari rumah makan tersebut, di sampingnya itu ada rumah makan yang rada mewah begitulah ya. Terus ada mobil yang dikenal sama Rizal, itu mobilnya Pak Herman. Ini mobil mirip kayak mobilnya bos saya dulu itu kan. Mungkin salah. Pas dilihat dia itu balik lagi mundur begitu, dilihat plat nomornya, iya mobilnya Pak Herman. Dipikir nggak ada orangnya di dalam, ternyata Pak Hermannya keluar. Aduh, ketemu lagi sama orang ini, dok dikduk. Nanti saya mau dimaki-maki atau saya mau dimarahin atau mau diapain. Ternyata apa? Ya kayak semacam dia itu Pak Herman punya 2 kepribadian. Kemudian dia itu mendekat ke arah
Rizal, dia itu minta maaf sama Rizal. Zal, kemarin itu saya itu sempat marah-marah, saya lagi khilaf sama istri saya, terus saya marah sama kamu, bahkan setelah itu katanya istri saya marah-marah sama kamu, saya minta maaf Zal, jangan jadi hati, jangan kamu sakit hati ya Zal, tolong Zal, jangan sampai kamu marah sama saya, ini rencananya saya mau bangun lagi, tolong dong kamu koordinir teman-teman supaya bisa ke tempat saya. Pak, saya lagi nggak di bangunan, itu pura-puranya seperti itu Rizalnya. Iya Zal, gak enak banget sama kamu, dia ngeluarin uang lagi, mau ngasih uang. Ya mungkin bagi orang-orang seperti itu harga diri, rasa sakit itu bisa dibayar dengan uang atau apa ya. Buat Rizal ya cukup idealis, dia juga gak mau nerima uang tersebut. Enggak Pak, saya ada, nggak usah seperti itu, saya udah maafin Bapak. Semenjak Bapak melakukan itu atau istri Bapak melakukan itu, saya udah lupakan. Itu pura-pura seperti itu kan. Dia tuh nggak tahu di dalam hati Rizal, meskipun aku sudah ndak bareng sama kalian, nggak kerja di rumah itu, meskipun aku jauh dari Jakarta, keluar dari Jakarta itu bukan berarti karena saya menghindari trauma saya, menghindari perasaan saya yang sakit kalau lihat Jakarta, ingatnya sama Nadia, itu bukan itu. Karena apa? Selama meskipun ndak ketemu sama Nadia, Rizal itu tetap bertemu dengan seseorang, dengan sesosok yang ya mungkin itu adalah sesuatu yang membackup Pak Herman. Dia adalah perempuan cantik itu yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi nenek-nenek, itu selalu menghantui yang namanya Rizal. Di kontrakan dimanapun saat dia terlelap atau sebelum terlelap, dimanapun saat dia terlelap atau sebelum dia itu tidur, sosok nenek-nenek itu selalu datang. Kadang dia itu hadir menjadi sosok nenek-nenek yang najisi ya bahasanya itu, karena gelopot, pusing semuanya, kotor semuanya, dan menakutkan banget karena rautnya yang begitu keriput, matanya yang merah, kadang-kadang cuma hitam, sering ngancem-ngancem. Kadang juga dia itu nampak sebagai wanita yang sangat cantik, pakai gaun kebaya, pakai kemben yang mengajak berhubungan, yang menggoda kelelakiannya si Rizal. Akhirnya Rizal juga ngomong sama kawan-kawan, ya ada beberapa orang yang paham lah di dunia seperti itu, mendingan kamu menghindar dulu, balik ke kampung, sowan ke orang tua atau tempat kamu ngaji dulu sana, siapa tahu bisa nolongi. Karena ya saya pernah kontak sama sosok itu, katanya Rizal itu sudah mengganggu saya, katanya seperti itu, dengan bahasa nenek-neneknya yang seperti itu loh. Tapi Rizal nggak merasa begitu. Kamu kehidupannya kamu sama Herman ya terserah. Tapi memang nggak pungkiri beberapa kali dia itu kayak ngimpi atau dalam ngelamun itu seakan-akan dia tuh berantem sama goib-goib, sama makhluk-makhluk yang kadang-kadang itu wujudnya bisa nenek-nenek semua, kadang wanita cantik semua. Itu sering ya ada pertempuran seperti itu, walaupun ya dia nggak pakai kanuragan yang atau pelajaran batin dulu ya, diajarin sama guru-gurunya, ya lebih berserah sama pangeran lah, ya baca-baca ya sholawat, baca bismillah, ta'awud, kalau mau melakukan sesuatu saya minta perlindungan, paling seperti itu. Namun kata seorang yang diceritain itu, ya itu udah ngelawan sama mereka, mendingan kamu menghindar. Hari itu menghindar ke Semarang. Nah ternyata ya wong gaib, nggak ada batasan waktu, nggak ada batasan ruang, ke Semarang sama aja. Itu hanya sowan ke gurunya sama orang tua sama kiai di sana, ya ini harus dituntaskan, tapi kalau kamu mau mutus ya tak putus, bisa, kata kiai tersebut atas izin Allah. Cuman kalau kamu memang kasihan sama yang namanya Nadia, dia itu tersakiti, dia itu nggak bisa bertahan lama, karena tanpa sengaja suaminya itu dia punya ikatan dengan ya makhluk seperti itu, makhluk gaib seperti adat. Ya sebuah ikatan yang nggak bisa diputus ya kecuali orang mampu memutus ikatan itu, dan imbal baliknya dia bakal dapat kekayaan, dapat wibawa yang luar biasa, dihargain orang. Ya seperti itu yang kamu lihat. Kenapa kamu dekat sama ya suaminya Nadia itu, dia itu nampak sangat berwibawa, tapi kamu sendiri merasakan itu energinya gelap. Ya seperti itu. Sedangkan imbal baliknya itu dia memakan energi hidupnya istrinya. Makanya Nadia itu orang yang kamu cintai nampak
kusut, nampak menua. Sedangkan kamu tanya ke Nadia, dia itu nggak ngerasa seperti itu. Bahkan ketika dia ada di depan cermin pun dia nampak seperti biasa, nggak menua, nggak apa, tapi dia udah sakit. Ya terus gimana Pak Yai? Ya harus melakukan ini. Kamu ke Jakarta, kamu temuin lagi dan kamu hancurkan. Katanya saya di sini bantu ngobatin secara goib, selesaikan secara goib, kamu hancurkan tempat ritualnya. Nah, ketika dia berangkat ke sana lagi, dan pertemuan itu yang di parkiran, katanya Pak Herman itu ngajak supaya kerja di sana lagi, itu dimanfaatkanlah sama Rizal untuk inilah kesempatan saya masuk ke rumah itu dan punya niat untuk menghancurkan tempat ritualnya yang di belakang rumah itu. Sebelum lanjut ke cerita, ini sudah sebentar lagi mau selesai ya. Sekali lagi saya mohon maaf bila mana di audio teman-teman semuanya terdengar suara-suara alam, ada burung, ada suara yang berkokok, ada tetangga yang lagi bikin apa nggak tahu, nggak selesai ya. Saya mohon maklum, moga-moga tidak mengganggu audio dan cerita saya masih tersampaikan dengan baik. Semoga suara saya masih terdengar jelas dan suara-suara tadi tidak mengganggu di audio teman-teman ya. Lanjut ke cerita. Sore itu Rizal kembali ke Tangerang menjumpai Pak Herman, dan kebetulan Pak Herman ada di rumah. Nadia tidak kelihatan sama sekali. Sempat ketika dia ngobrol-ngobrol di ruang tamu, beberapa kali dia mendongakkan kepalanya, menjulurkan kepalanya ke ruang tengah. Dia mencari-cari di mana Nadia, apa kabar dia. Ada perasaan semacam itu, dan memang udah tahu kan bahwa Nadia itu sedang terancam. Namun dengan sikap yang tiada kecurigaan sama sekali, Herman menanggapi sosok Rizal yang datang ke situ ya sebagai seorang yang mau kerja. Ya obrolannya seputar kerjaan, bahkan kejadian-kejadian sebelumnya, ada peristiwa pun nggak disinggung sama sekali. Akhirnya ada kesepakatan kerjaan mulai nanti dilaksanakan 2 hari berikutnya, itu siap dieksekusi lah ya. Tapi karena memang ngobrol lama ini itu ya sama si Herman itu, beneran mungkin Herman ngakunya dia itu introvert, nggak biasa ngobrol sama orang, itu ngerasa cocok ngobrol sama Rizal, ngobrol nyampe malam. Akhirnya, kamu malam ini tidur di sini aja Mas Rizal, itu kan tempat udah jadi yang ditinggal sama kamu, ini ada kuncinya, silakan kamu tidur di sana dulu aja, lagian lengkap, udah ada air, ada segala macam, udah enak di sana. Ya gimana Pak, saya ndak enak-enakin aja kayak sama siapa, kamu udah saya anggap saudara. Aduh, saudara lagi ya, udah dianggap seperti itu. Malam harinya Rizal itu ndak bisa tidur, emang gak niat tidur, saya ada misi penghancuran. Nah, tapi sepanjang dia ngobrol sampai malam sama si Herman itu, dia itu nggak sama sekali menemukan, bahkan hanya suaranya Nadia pun nggak ada, seperti lenyap, seperti hilang. Atau Nadia sudah diusir dari rumah tersebut, atau Nadia udah mati. Entah kemana sosok itu, entah kemana si Nadia. Dia itu sangat khawatir. Ini memang harus cepat selesai, dan setelah ini saya bisa menghancurkan tempat ritualnya Herman itu. Saya akan cari Nadia, bahkan saya akan obrak-abrik rumah ini, dalam benaknya semacam-macam lah ya. Jam 9:30 malam, waktu itu rasanya berjalan lambat sekali, dan rumah ini karena memang sudah lama dibikin tapi nggak ada yang nungguin. Aduh, apalagi seorang Rizal yang dulu pernah belajar kanuragan, yang masih ada sisa-sisa ya tadi energi batin yang dia miliki dari apa yang dia pelajari itu. Dia merasakan benturan banyak banget di rumah tersebut, dari air keran yang di belakang itu jalan sendiri, aktivitas di dapur, suara-suara perempuan nangis, ada anak kecil yang riwari itu di depan dia lagi ngerokok, jalan ke situ botak-botak tapi tua. Ya siapa yang nggak takut, tapi melari gimana? Ya ingat sama yainya ya, sama kiainya, kamu nanti banyak ujiannya, jangan-jangan ini. Nah, ketika dia udah keniatan, saya mau keluar, saya menuju ke belakang tempat ritualnya Pak Herman. Itu matanya dibikin gak bisa melek sama sekali. Dia itu ngantuk luar biasa, bener-bener ngantuk banget. Dan antara
tidur dan terjaga dia merasakan sudah berganti dimensi. Di depannya ada sosok perempuan yang sangat cantik luar biasa. Dia adalah perempuan yang memakai kemben itu, yang bersanggul melati, semuanya lengkap dengan kecantikan yang tidak pernah berubah, bahkan saat itu lebih cantik dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Rizal, ayo datang ke sini. Rizal, ayo datang ke sini. Rizal sayang, ayo datang ke sini. Aku milik kamu. Aku milik kamu. Lagi di belakang perempuan itu yang tadinya gelap itu jadi ranjang yang sangat luar biasa. Ranjang yang model dulu kayak di Angling Dharma, di Malampir, di Nyipertus, model-model dulu lah seperti itu. Dan lagi-lagi Rizal itu tidak bisa menolak, dan saat ini bukan cuma dia mendekat, bahkan Rizal wis ucul-ucul sudah hampir melakukan banget sama si perempuan yang cantik luar biasa itu. Nah, ketika dia udah mulai hampir menganukan itu ya, ada suara lagi, itu kiainya. Rizal, hentikan, Rizal, istighfar, atau suara begitu di kupingnya, di dalam hati ngomong seperti itu. Nah, ketika dia terkejut dan mengucap istighfar, dia sadar di depannya itu langsung berubah semuanya. Bukan ranjang yang indah, bukan dipan dengan kelambu yang wangi, dengan lampu-lampu yang artistik yang keren kayak era-era dulu itu, tapi semuanya berubah seperti telaga, seperti suasana di dalam hutan. Ada air terjun jauh, tapi semuanya gelap. Itu di sana cuman ada gubuk kecil. Dia ada di atas gubuk kecil, di bawahnya itu semacam air yang warnanya hitam, dan banyak di air tersebut rupa-rupanya seperti entah ikan, entah belut, entah ular. Itu banyak yang gelupuk. Aduh, di depannya itu seorang nenek yang udah tua renta banget. Itu terkikik-kikik. Jangan ikut campur kamu kiai tua. Itu ngomong seperti itu, jangan ikut campur sama kiai tua. Itu dalam saat kayak gitu Rizal melihat bayinya itu, gurunya itu ada di situ, dan mereka itu berdua kayak tarung begitu, tapi matanya Rizal seolah-olah kayak disilap, nggak bisa ngeliat apa-apa, dan dia kembali lagi ke alam nyata. Ngantuknya langsung hilang. Dia itu bawa apa yang bisa saya bawa ini langsung saya hancurkan. Bahkan ketika memang harus ketemu sama Herman pun saya berantem guys. Yang penting ini sudah mentok. Dia itu ngambil balok diganti lagi sama besi yang panjang itu ya, pipa yang panjang itu. Dia keluar langsung jalan ke belakang, dan miris sekali di pintu yang di belakang itu dia melihat Pak Herman sudah terkapar lemas. Tolongin saya, Sal, tolongin saya. Itu ada Pak Herman di sana. Dia itu bawa sesaji, tapi sudah banyak yang dalam bahasa Jawanya tumplak, udah banyak yang tumpah semuanya. Itu banyak yang tumpah, itu belepetan semua di tubuhnya Pak Herman. Itu banyak ya jajaran bubur merah putih itu ya, kayak orang buat ritual itu jajan itu banyak lah ya. Dia bawa senter, tapi senternya itu nyala nempel di tangan, tapi nggak bisa digerakin tangannya, itu benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Bapak Herman, Bapak nggak apa-apa, Sal tolongin aku. Langsung Rizal itu buka pintu, dorong pintu yang belakang, itu di sana dia nggak melihat apapun. Yang dia lihat itu cuman tertawa nenek-nenek di dalam tadi yang kayak pos itu, rumah yang kecil yang dekil yang di belakang itu. Dia langsung masuk rumah itu, senternya diambil kan, senternya Pak Herman langsung dihancurin semua yang ada di dalam rumah tersebut. Ternyata itu ada kendi, ada semacam altar buat persembahan, banyak topeng-topeng yang menakutkan, dan di situ memang ada gambar perempuan yang memakai itu yang sangat cantik itu di situ. Langsung diturunin, dirobek-robek. Itu memang gak ada gangguan apapun, cuman yang ada bukan di penampakan di mata, tapi yang ada itu dirasa di boron itu nyesek banget, ada yang nabrak, dan beberapa kali di daerah belakang dia tuh merasa kayak dipacok-pacok, tapi dia bertahan sekuat tenaga. Rizal itu
terus dihancurin semuanya sambil Allahu Akbar, la ilaha illallah, masalah selamat, semua itu dibaca, kalimat-kalimat tasbih dibaca semuanya, sampai akhirnya dia hampir menyulut tadi ya rumah tersebut, tapi pikirannya kembali normal. Ini kalau misalnya menimbulkan kebakaran, jadi kebakaran malah jadi gaduh, nanti ranahnya ke hukum. Dia balik lagi, akarnya udah selesai, balik lagi terus jumpain Pak Herman. Pak Herman langsung ditolongin sama si Rizal kan, ya Pak, kita ke dalam. Nah akhirnya ya nggak apa, makasih, tapi makasih apa nggak ngerti, seakan-akan dia kayak orang punya dua kepribadian Herman itu, dan kayak ini sebuah ikatan, dan Herman nggak pengen melakukan itu tapi harus melakukan itu. Namun Herman juga nggak ngomong saya memang ritual, itu tetap nggak ngaku. Tapi dalam upayahan itu akhirnya Herman itu dibawa ke rumah sakit, dan setelah di rumah sakit ya entah dia itu mau jagain siapa, bukan urusannya si Rizal lagi. Rizal langsung nyari Nadia, bener-bener lupa gak nyari Nadia saat itu. Ternyata Nadia itu nggak ada di rumah. Rizal itu balik lagi ke rumah tersebut, tadi sempat nggak ingat sama Nadia. Ternyata pas nyari di rumah itu, di berbagai ruang di rumahnya Pak Herman nggak ada Nadia. Kemudian balik lagi ke rumah sakit, nanyain di mana Nadia, katanya Nadia udah saya ceraikan, Nadia udah nggak sama saya lagi, sekarang ada di mana saya nggak tahu, apa dia pulang ke Semarang, saya nggak ngerti katanya, dan nggak ada kontak sama sekali. Dan dia itu sudah cerita, katanya kamu itu dulu ya orang yang dicintai, kamu itu ya cinta pertamanya katanya. Terus ya cuman bisa diem si Rizal kan. Herman ngomong lagi, Rizal, saya ada permintaan sama kamu, takut saya nggak ada umur. Bila mana saya ada umur, saya kembali sehat, saya pengen kamu itu sama Nadia, saya pengen kamu bahagia sama Nadia, karena istri saya itu, mantan istri saya, memang cinta sama kamu sebenarnya, cuman egonya itu yang seperti itu, mungkin dia malu atau apalah, itu udah saya lepaskan, jadi kamu berhak memiliki dia. Pak, nggak usah ngomong seperti itu Pak, kalau saya memang harus berakhir, saya harus mati, saya juga akan tenang kalau kamu sama dia. Dia berusaha mencari Nadia, tapi ya tetap nggak ketemu. Dari kawan-kawan dulu coba dihubungi, di rumahnya dulu juga dihubungi, katanya ndak pulang. Ya akhirnya Rizal kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Dipikir Rizal semuanya sudah berakhir, bahkan sosok ya ratu itu atau perempuan tua yang jelek itu sudah terkalahkan. Satu malam dia itu memang lagi ndak enak badan, dari sore itu nggak enak banget perasaannya itu, ya gundah, bukan mikirin Nadia, tapi ada seseorang yang atau sesuatu yang benar-benar lagi ngintai saya, ngawasin saya, mau nyerang saya. Tapi apa, dia juga ngubungin kiainya tadi juga ndak bisa, benar-benar ya dalam kepasrahan, badan itu nggak enak sama sekali. Nah ketika dia duduk di kamarnya, ketika dia ada duduk di persolatan tempat dia sholat di rumahnya itu, dia itu mendengar namanya itu sebut dipanggil-panggil. Itu adalah suara Nadia. Zal, Rizal, Mas Rizal, aku di sini mas. Kepancing dengan suara tersebut, bagaimanapun perasaannya masih hebat sama Nadia kan. Dia itu keluar, pas dia keluar dari ruang persolatan itu, seakan-akan ruangan rumahnya berubah. Itu ada di ya jalanan dekat SMA-nya dia dulu, di tempat dimana dia itu ya ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang ngumpul-ngumpul itu. Di sana itu ada Nadia cuman sendiri, nggak ada siapapun. Dia itu kelihatannya sudah berubah, bukan sosok yang agak tua itu, cantik seperti muda, usia normal lah, usia 40-an, 39 tahun yang memang terawat. Nah
ketika dia melihat Nadia yang cantik yang seperti itu, dia itu ada perasaan bahagia sekali, sangat bahagia sekali. Kemudian langsung menghampiri Nadia. Nah, ketika tangan Nadia terulur, terus dia pengen megang tangannya si Rizal, tahu-tahu sosok yang di depannya itu berubah menjadi nenek-nenek yang tua itu, yang benar-benar menakutkan. Dan saat itu matanya itu benar-benar nyala merah sekali, dan Rizal itu langsung dipegang tangannya, dilemparkan. Dia merasa terlemparkan jauh, nabrak pepohonan itu. Kemudian dia berusaha bangun lagi, tapi dihajar lagi sama nenek tersebut. Itu dilemparkan lagi sampai matanya itu terantuk ya pohon lebih kecil. Nah, saat itu di alam sana kiainya itu kembali datang, terus diselesaikan lagi. Nah, setelah saat itu nggak tahu juntrungannya, yang jelas Rizal itu semenjak saat itu matanya berangsur tidak bisa melihat. Rizal lelah, Rizal tak mencari Nadia lagi. Cintanya itu biarkan hilang bersama waktu. Dia kembali kerja, kembali bersama keluarganya di kampung, dan gambaran Nadia sudah biarkanlah sebagai kenangan. Kita beralih ke Nadia. Satu ketika Nadia yang sedang sedih, yang sedang galau tentang kehidupannya saat ini yang sepi, sudah menjadi janda. Dia ada buat salon di sana. Walaupun salonnya cukup ramai, tapi dia tidak cukup untuk mengisi hatinya yang sepi. Bagaimanapun dia pengen nyari Rizal, tapi ya malu. Selama ini perbuatanku, sikapku ke Rizal itu nggak pantas, nggak baik. Tapi hari itu dia merasa sangat kangen sekali, pengen ketemu sama Rizal. Itu jalan-jalan pakai motor, ya dengan ngaco, siapa tahu bisa ketemu sama Rizal di jalan. Nah, ketika itu yang namanya perempuan cantik naik motor, terus motor pelan sendirian ketemu sama bermocoran lah, bisa dibilang seperti itu. Ada beberapa pemuda yang niatnya yang menghentikan laju sepeda motornya, terus mau diapain, dibilang mau dibegal ya anda, bener-bener mau dibawa pergi apa mau dibungkus nggak tahu lah ya. Nah, saat itu ada yang menolong. Itu seseorang yang menolong. Itu malam, masih sekitar jam-jam 7:30. Orang itu nolong dengan memukul dengan tongkat kayu itu, dipukul-pukul semuanya dari berbagai arah itu yang mau menyakiti Nadia. Akhirnya pemuda-pemuda itu pergi, dan ketika melihat orang tersebut, Nadia langsung shock, bener-bener shock. Dia cuma bisa nangis. Ternyata itu adalah sosok Rizal yang nulungin Nadia tadi. Tapi tadi kan jaraknya agak jauh karena Nadia itu lari ngumpet begitu kan. Itu melihat dari jauh, ya Allah, itu ternyata Mas Rizal yang nulungin saya. Kemudian bahagia banget, aku pengen ketemu sama Rizal hari ini. Ternyata Rizal ketemu sama aku, saya dipertemukan sama Gusti Allah dengan cara seperti ini. Ya Allah, Mas Rizal, ya Allah Mas Rizal, lagi-lagi Mas Rizal yang nulungin saya. Kemudian ketika dia mau deketin Rizal, taunya ada perempuan yang memang langsung ke arah Rizal. Ada perempuan ya usia sekitar 25 tahun atau 27 tahun, langsung megang tangannya Rizal. Kemudian Nadia berhenti. Semuanya seperti gugur, semuanya seperti ya semangatnya, harapannya seperti hilang begitu saja. Karena oh, ternyata Mas Rizal sudah punya istri, istrinya muda, cantik. Ya sudah, dia itu pengen ngucapin makasih atau apalah, tapi akhirnya dia itu jalan, dibesarkan hatinya untuk menemui si Rizal itu ya. Tapi dia ngomong, nggak ngucap Mas Rizal atau apapun. Dia cuma ngomong, makasih ya Pak sudah nolong saya, makasih ya Mbak suaminya sudah nolong saya. Nah, terus akhirnya dia itu coba ngasih uang ke mereka berdua, tapi nggak diterima. Kemudian akhirnya ya permisi pergi.
hancur Nadia pergi dari tempat itu. Saya dipertemukan, kenapa caranya begini? Saya dipertemukan dengan Rizal, orang yang saya sayangi, orang yang selalu menyakiti saya, orang yang menolong saya dan kembali menolong saya. Tapi pada akhirnya bukan untuk bersama, untuk saya diperlihatkan bahwa dia sudah bahagia sama orang lain. Ya Allah, kok seperti ini? Tapi saya terima. Saya berterima kasih sekali untuk ini semua, untuk semua kenangan yang saya sudah alami sama Rizal, dan ini semua kesalahan saya yang telah menjauhinya. Kemudian waktu berlalu, suatu ketika di salonnya itu kedatangan seorang customer. Itu adalah, masih ingat banget, Nadia itu adalah orang yang bersama Rizal. Nah, dia itu lagi cuci muka, lagi dilayanin sama ya asistennya Mbak Nadia kan. Kemudian ketika ketemu, Nadia itu mendekat ke arah perempuan tersebut dengan perasaan canggung. Ini saingan aku, dia itu istrinya Rizal mungkin ya. Nah, mencoba untuk ya sekedar nyapa, Mbak, udah lama ya dari tadi ya. Nah, ketika dia mau ngeloyor masuk ke dalam, Bu, sebentar Bu. Oh iya Bu, ada waktu ndak Bu? Saya kebenaran ini cuci rambut udah selesai, saya pengen ngomong sama Ibu. Maksudnya ngomong sama saya? Iya. Terus, Bu, kalau bisa jangan di sini, di dalam aja Mbak, di dalam. Ada ngobrol lah di dalam. Itu ngomong kemarin, Ibu kan yang tadi mau dibegal ya sama itu, saya masih ingat. Iya Mbak, saya berterima kasih sekali sama suaminya Mbak. Bukan suami saya itu. Loh, bukan suaminya Mbak. Bukan. Itu ya ketemunya masih saudara lah, sepupuan sama saya, karena ibunya Mas Rizal itu adiknya ibu saya. Oh, itu bukan suaminya? Bukan. Nah, itu kan dia nggak ngeliat ibu itu siapa, tapi dia dengar suara ibu, katanya itu suaranya kawan SMA-nya itu Nadia namanya. Saya suruh nyari alamatnya ibu karena selama ini katanya dia udah nyari-nyari ibu, cuman ya sampai lelah begitu kan. Ya sebenarnya ini saya improv aja Bu, saya cuman ya kalau udah ngerti ibu di mana ya jangan ngomong macam-macam, udah ketemu ibu aja sudah selesai begitu. Oh, ternyata ibu sehat, kalau memastikan ibu sehat, ibu ada di mana sudah selesai. Tapi saya merasa saya pengen ada yang pengen disampaikan. Saya pengen ngomong sama ibu, kayak sesuatu di sepupu saya itu pengen ada yang dipendam lah begitu ya, ada dipendam. Saya ini ada sesuatu yang besar. Loh, kemarin kenapa Mas Rizal waktu saya ucapin makasih dia nggak ngomong apa-apa? Ya dia kan dengarnya suara ibu, maksudnya itu dia pakai tongkat. Mas Rizal itu matanya nggak bisa ngelihat Bu. Astagfirullahaladzim, Mas Rizal matanya nggak bisa ngelihat. Iya Bu, udah lama, udah mau setahun ini. Makanya saya kan ya karena di rumah nggak ada orang, terus Mas Rizal mau beli obat ya, buat ya ada bagian saraf sini yang memang harus diobatin sama dia. Dia tuh dulu ada benturan katanya, makanya ya sampai matanya nggak bisa ngelihat. Sebenarnya ngelihat cuman ya cuman sedikit, kalau malam itu nggak bisa ngelihat sama sekali. Makanya nggak bisa ngelihat ibu. Dia itu karena refleks, ada orang minta tolong, kita ada di dekat situ, dia nolongin. Dia nggak tahu itu ibu. Itu Nadia dengan penjelasannya si Ratri itu ya, namanya Ratri, sepupunya Rizal, cuman bisa nangis sesungguhkan. Nyampe beberapa asisten masuk, Bu, kenapa ya Bu? Udah kamu kerja aja, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Di luar dugaannya Nadia, ternyata Rizal itu memang belum punya istri, dan itu cuman ponakan, cuman sepupu. Akhirnya singkat cerita, Ratri sering datang ke salon, sering ngasih kabar tentang Rizal, dan Rizal kebenaran juga karena situasinya kayak gitu nggak bisa kerja maksimal, paling bisa kerjaan ringan, itu pun kalau siang hari matanya agak bisa ngeliat sedikit, dan makin kesini makin buruk keadaannya. Itu banyak dibantu keuangannya sama Nadia. Nah, Nadia sendiri dipinta Ratri untuk menemui Rizal, belum berani. Namun singkat cerita akhirnya mereka juga bertemu, dan kemudian ya saling ngomong adanya, saling minta maaf, dan mereka akhirnya bagaimana caranya untuk kesembuhan Rizal, dan
Alhamdulillah setelah beberapa bulan kemudian Rizal bisa melihat dengan normal, dan mereka akhirnya selama terpisah berapa lama dengan berbagai peristiwa yang ada, mereka itu hasilnya bersatu, mereka itu akhirnya menikah. Ceritanya seperti itu. Ini adalah kisah horor, sebuah peristiwa horor dengan semua hal yang terjadi di dalamnya. Semua peristiwa horor yang diceritakan oleh Mas Abi di Jakarta mengisahkan sebuah peristiwa horor yang dialami oleh bapaknya yang bernama Rizal dan juga ibunya yang bernama Nadia. Semoga cerita dari kami bisa menghibur. Keadaan sudah mulai nggak kondusif, sudah banyak terdengar suara tak tok tetangga ya, dan kehidupan suasana pagi. Sehat selalu, kita jumpa lagi di AHS berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.